Halo, balik lagi sama gue Laras di Let's Talk. Jadi hari ini gue bakal mainin suatu permainan soal teknik sipil. Nah, salah satu permainan dari penjurusan teknik sipil yaitu transportasi. Nah, permainan ini tuh bakal ngasih tahu kalian gimana caranya ngebangun jalur-jalur kereta atau jalur rel dari beberapa kota. Ayo kita main aja ya. Nah, di sini dia tuh ada beberapa kota dari berbagai negara yang bisa kalian pilih. Ada London, ada Paris, ada New York City, ada Berlin, dan seterusnya. Sebenarnya cuma itu doang sih kalau awal, tapi kalau kalian bisa advance ke level selanjutnya, kalian bisa ngebuka kota-kota lain. Nah, di sini gue random aja ya, milih London. Oke, kita main. Nah, di sini kita dapat 3 stasiun nih. Ada stasiun kotak, ada stasiun segitiga, ada stasiun bulat. Nah, dari 3 stasiun ini kita harus ngubungin antara stasiun-stasiun satu sama lain berdasarkan demand-nya. Apa sih demand itu? Kalau di sini dikasih tahu misalnya dari bulat ini dia mau ke segitiga. Terus dari segitiga ini dia mau ke bulat, dari kotak ini dia mau ke bulat. Nah, demand itu berapa banyak orang atau berapa banyak perkiraan pergerakan manusia atau barang yang akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu penting, harus dikaji di teknik transportasi. Kita buat ya, dari ini mau ke sini. Oke. Dia ini mau ke sini. Dia ini mau ke sini. Nah, kita udah punya. Nih, terus gitu. Ini. Nah, di sini kalian bisa juga lihat nih kalau ada stasiun yang banyak banget lintasannya. Contohnya sih stasiun bulat itu. Nah, biasanya itu dinamakan stasiun interchange. Apa sih stasiun interchange? Stasiun dimana orang tuh pengen ke suatu tempat tapi berpindah atau singgah dulu di stasiun itu. Namanya stasiun transit. Biasanya juga perencanaan dari stasiun interchange itu dia punya rel kereta yang banyak dan bentuk infrastrukturnya lebih besar untuk menampung semua demand-demand dari perjalanan yang ada. Nah, di sini gue dapat ridership milestone. Apa sih ridership itu? Jadi ridership itu berapa jumlah perjalanan. Jadi ini gue dapat lokomotif. Di sini gue bisa milih gue mau lane atau carriage. Gue lebih milih kayaknya carriage. Carriage itu gerbongnya. Oke, kita lihat. Nah, ini udah stasiun baru. Nih gue cepetin ya biar bisa kelihatan kalau di sini tuh bakal ada permasalahan. Nah, gue dapat ridership lagi. Pasti gue suruh milih kan antara dua hal. Gue mau carriage atau tunnels. Kayaknya gue bakal milih carriage. Terus yang tadi tuh gue bisa milih juga carriage atau line. Kenapa gue lebih milih carriage? Karena gue lebih pengen banyak ngangkut demand atau penumpang si perjalanannya itu. Kenapa? Kalau di dunia nyata sebenarnya kalau ada permasalahan nih, sebagai contoh, suatu stasiun tuh demandnya udah banyak perjalanan dari stasiun itu atau menuju stasiun itu. Nah, kebanyakan dari perencanaan dia akan dihadapkan kepada dua permasalahan. Dia mau nambah carriage atau dia mau nambah line. Nah, paling banyak yang dipilih itu biasanya nambah carriage. Kenapa? Karena kalau line itu bakal lebih susah treatmentnya. Banyak hal kendalanya yang akan lebih sulit ke depannya. Sebagai contoh, kalau lo mau nambah line atau nambah rel, lo perlu lahan kan. Nah, beberapa lahan yang ada tuh udah ditempatin orang. Nah, lo perlu yang namanya pembebasan lahan. Nah, proses dari pembebasan lahan itu sendiri tuh nggak mudah dan panjang biasanya dan memakan waktu banyak. Jadi, para operator-operator dari atau perusahaan yang bergerak di bidang kereta ini, dia akan lebih memilih nambah carriage karena itu lebih ke internal dari perusahaan itu, mereka bisa menanggulangi itu dengan sangat mudah biasanya. Tapi nggak salah juga kalau menambah rel, malah itu juga bagus sebenarnya supaya makin banyak daerah yang terkoneksi oleh rel tersebut. Nah, gue menambah tunnel karena di London ini ada sungai Thames. Oke, di sini dia bulat, dia mau ke mana? Sini. Nah, di sini tuh banyak banget nih permintaan di yang bulat, yang interchange itu. Nah, caranya itu kalian harus nambah kereta lagi atau carriage. Ini gue bisa terus ini bisa.
maafin gue ya, gue nggak jago dalam hal ini. Maksudnya main ini. I think I choose line. Oke. Nah, di sini tuh karena biasanya di sini nggak kelihatan ya, tapi kalau di dunia nyata semakin banyak lo nambahin carriage atau semakin banyak lo nambahin kereta atau gerbong, biasanya bakal makin banyak perjalanan di situ, makin banyak jadwal dari perjalanan di situ. Untuk meminimalisir terjadi sesuatu hal yang membahayakan seperti congestion atau konflik. Nah, biasanya kita harus mengatur yang namanya headway. Headway itu apa? Jadwal kedatangan atau waktu kedatangan antara satu kereta dengan kereta yang lain. Nah, kayaknya ini akan menjadi lebih complicated ke depannya. Nah, kayaknya segitu dulu yang gue bisa kasih tahu ke kalian. Kalian bisa coba banget main permainan ini. Nah, permainan ini Mini Metro. Kalian bisa download di Apple Store atau Play Store. Jadi semoga ini bermanfaat dan ngasih kalian gambaran apa sih sebenarnya kerjaan dari anak teknik sipil khususnya di bidang transportasi, salah satunya pada transportasi kereta.